ketika manusia memasuki usia 40 tahun itu tadi. Itu yang disebutkan, sekali lagi kami katakan bahwa dalam peribahasa Inggris disebutkan life begin at 40. Jadi seakan-akan manusia itu baru merasakan dan mengalami at 40 pada usia 40 tahun itu tadi. Nah, jadi seharusnya pada remaja balik pertama, sikap berpihak kepada Allah itu harus ditanamkan. Pada remaja kedua, spanduk yang kedua itu berbunyi, "We are not the one who are printing pornographic literature." Bukan kami remaja ini yang mencetak apa yang disebutkan pornographic literature. Itu bacaan-bacaan cabul itu tadi. Bukan kami tidak punya modal, kami tidak punya duit. Kami menikmati yang sudah dicetak, yang sudah dijadikan majalah ini, yang sudah yang disebarkan itu tadi ya kami baca. Dan yang ketiga bunyi spanduk itu, "We are not the one who are making lewd motion picture." Bukan kami yang memulai membuat film-film blue film itu tadi. Bukan kami menikmati. Nah, oleh sebab itu apa yang kami katakan tadi, ini dalam rangka kita memasuki abad ke-21, kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Apalagi sebagai seorang Islam, kita harus mewariskan Islam ini pada generasi yang akan datang. Jadi generasi kita ini lebih dahulu diwarisi dan dibekali dengan nilai-nilai Islam ini. Jadi mereka itu jangan dibekali dengan kebebasan-kebebasan dalam bidang seksual itu. Nah, inilah masalah yang apa yang kami katakan tadi, kalau kita menyampaikan kepada remaja itu tidak secara konsepsional, hanya memakai istilah haram, mereka itu akan menjauh dari kita. Maka oleh sebab itu kita harus konsepsional dalam pengertian apa itu yang disebutkan seks itu. Apa keuntungan bagi mereka dan apa bahaya bagi mereka itu tadi. Nah, jadi sebab itu di dalam pendidikan kita mengenal istilah balik. Balik ini di dalam Islam ada dua. Balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Itu dalam Al-Quran. Balik pertama dan balik kedua ketika manusia memasuki usia 40 tahun itu tadi. Itu yang disebutkan, sekali lagi kami katakan bahwa dalam peribahasa Inggris disebutkan life begin at 40. Jadi seakan-akan manusia itu baru merasakan dan mengalami at 40 pada usia 40 tahun itu tadi. Nah, jadi seharusnya pada remaja balik pertama, sikap berpihak kepada Allah itu harus ditanamkan. Pada remaja kedua, sebagai pembimbing manusia itu tadi. Dia memulai hidup itu hendaknya jangan hidup yang lebih dalam bentuk maksiat-maksiat yang ditonjolkan, maksiat-maksiat yang ditampilkan ke depan, tetapi justru yang memanusiakan manusia generasi mereka itu tadi. Nah, jadi tantangan terhadap pewarisan ini adalah dari unsur-unsur ini, terutama apa yang dikatakan unsur seks itu tadi. Nah, saudara-saudara, di dunia internasional orang hanya mengenal ahli seks itu seorang yang dari Jerman yang kita kenal dengan Sigmund Freud. Itu dipuja betul. Ya, Anda yang sudah biasa pergi ke Jerman, siapa yang tidak kenal dengan Riverband? Siapa yang tidak kenal dengan Simpauli? Itu satu objek mengenai penyaluran kebutuhan seks yang tidak ada taranya. Tetapi jangan lupa, ketika Freud memberikan sambutan terhadap murid-muridnya yang akan mengakhiri pelajarannya tadi, dia mengatakan, belum lengkap pengetahuan tuan-tuan mengenai seks selama tuan-tuan belum belajar kepada rasulnya orang Islam yang bernama Muhammad itu tadi. Nah, ini nggak dapat kita sesalkan. Muhammad itu terpilih di dunia ini adalah number one. Di penghujung tahun 79 itu sudah keluar sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart.
di mana mereka itu mencari who was the most influential person in history. Ternyata sebagai number one itu yang dipilih adalah Nabi Muhammad. Maka orang bertanya, kenapa Muhammad? Kenapa tidak yang lain? Maaf, kenapa tidak seorang teknokrat? Kenapa tidak Yesus? He was the only man in history. Tegas Michael Hart menyatakan, Muhammad itu satu-satunya orang di dalam sejarah. Kenapa? Who was supremely successful on both. Ajaran-ajaran yang disampaikan Muhammad itu berhasil dalam dua bidang. The religious and secular level. Yaitu bidang vertikal berhasil dengan ketauhidannya. Dan bidang horizontal berhasil dengan konsepsi-konsepsi kehidupan termasuk konsepsi seksual itu tadi. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang main-mainan atau sesuatu yang emosional begitu, tidak. Tetapi ini masalah yang betul-betul harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita ini. Betapa banyaknya orang tua yang hari ini menangis. Dia memikirkan generasinya. Betapa banyaknya rumah tangga yang tidak stabil. Suami yang menyeleweng, istri yang menyeleweng. Nah, rumah tangga yang tidak stabil, perceraian-perceraian, pengkhianatan-pengkhianatan di antara mereka berdua. Infidelity, yaitu ketidakjujuran di antara mereka. Betapa banyaknya itu berlangsung. Jadi kalau kita menukik ke alam rumah tangga hari ini, bagian besar daripada kesalahan-kesalahan tadi adalah masalah penyaluran kebutuhan-kebutuhan seksual yang tidak pada tempatnya, yang sebagian besar adalah karena tidak mengerti. Jadi unsur-unsur tradisionalnya menonjol, maka kaku dan beku di dalam penyaluran kebutuhan-kebutuhan seksual tadi. Maka Islam ini sebagai satu ajaran, dia tidak memberikan free sex. Islam anti free sex. Ya, dia tidak memberikan kebebasan sebagaimana telah kita uraikan. Yang bebas itu adalah hewan dari makhluk Allah. Jadi kalau hewan silakan saja. Tapi kalau manusia, dia harus menampilkan setiap penyaluran kebutuhan itu tadi menjadi budi dan daya. Yaitu apa yang disebutkan kebudayaan di dalam hidup manusia. Nah, sebab itu seorang Islam itu merupakan sumber daya. Karena dia memperlihatkan nilai-nilai yang manusiawi, khususnya di dalam bidang seksual ini. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada saudara-saudara, dalam pengertian-pengertian yang seperti inilah kita hendaknya dapat menghayati Islam itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita melihat sekarang di dunia barat, perkawinan ini seakan-akan tidak ada artinya. Walaupun masih ada yang ingin untuk nikah itu tadi. Tetapi kalau kita lihat pergaulan, kehidupan, mereka sudah berfungsi sebagai suami istri. Tetapi ada yang lagi extramarital. Jadi mereka tidak merasa puas, maka mereka melakukan hubungan ekstra. Jadi hubungan ekstra ini yang dinamakan extramarital ini ada yang diketahui oleh suami istri, ada yang pura-pura diketahui tutup mata tapi kelihatan, ada yang terus terang. Kalau kita tidak setuju lagi, mari kita tetap hidup sebagai suami istri, tetapi carilah kepuasan di dalam masyarakat, yaitu di luar diri mereka masing-masing. Nah, ini konsepsi-konsepsi yang seperti ini yang harus diatasi oleh kita umat Islam itu tadi. Jadi karena selama ini kita menganggap berbicara mengenai seks itu nilai negatif, itu dibuangkan hendaknya mulai hari ini. Demi menjaga generasi kita pada saat yang akan datang, kita harus memberikan konsep yang positif. Sehingga manusia setiap menyalurkan kebutuhan seks, martabatnya tidak pernah jatuh. Jadi kebutuhan dapat diperoleh, martabat kita tetap tinggi sebagai seorang manusia itu tadi. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam rangka mulainya RCTI membicarakan masalah seks, membicarakan masalah perkawinan, membicarakan masalah-masalah yang disebutkan kehidupan keluarga, kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran
barangkali yang diperlukan untuk lebih apa yang dikatakan uraian-uraian ini bermanfaat dan membawa daya guna terhadap mereka yang bangun subuh untuk mendengarkan apa yang disebutkan hikmah fajar yang disampaikan oleh RCTI. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kami sampaikan, jangan sampai salah mengerti. Kalau kita melalui hikmah fajar ini mulai berbicara masalah seks, berbicara masalah rumah tangga, dan berbicara mengenai kehidupan keluarga. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini diredai oleh Allah. Dan mudah-mudahan pula kita akan dapat menampilkan pada saat yang akan datang hal-hal yang konkret yang kita temui di dalam masyarakat sehari-hari. Bagaimana kita melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang berkembang di dalam masyarakat sekarang ini. Ya, jadi jangan kita lupakan masalah yang paling berat. Judi bisa dilarang. Minum-minuman bisa saja dilarang. Tapi manusia seakan-akan menolak hubungan seksual, hubungan seks luar nikah. Itu tidak mungkin dilarang karena manusia dalam historis sudah menjadi perilaku mereka melakukan hubungan kelamin luar nikah itu tadi. Ya, nah untuk saat yang akan datang satu persatu hal ini akan kita dalami. Jadi stabilitas rumah tangga juga kita bicarakan. Nah, konflik-konflik, marital konflik dalam rumah tangga juga kita bicarakan. Semoga keluarga kita dapat terhindar dari bencana-bencana penyakit masyarakat yang demikian ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah tetap bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.